Jadi orang kaya atau orang pintar? Kalau orang kaya udah pasti pintar kan? Belum tentu, Ren. Ya udah deh jadi orang pintar aja. Perhatian semuanya, yang bisa menjawab paling cepat akan ibu kasih 50.000. Aku kan bodoh matematika. Udah pasti gue pemenangnya. Berapa hasil dari 200 dikali 5 dikali 4 dikali 8 dikali 7? 224.000, Bu. Betul, ini dia 50.000-nya buat kamu. Ih, kok si Dodol tiba-tiba jadi pinter? Tumben banget. Bapak punya pertanyaan, ikan paus bertelur di mana? Ikan paus kan melahirkan, Pak. Apa iya? Bapak salah dong selama ini. Tumben kamu pintar. Aduh, HP gue error. Kamu kenapa? Aku nggak tahu jalan pulang, Ren. HP ku error, gak bisa buka Google Map. Sini HP-nya, aku benerin. Hati-hati, ntar HP ku makin rusak. Kamu kan gaptek. Nih, udah bener HP-nya. Serius, pinter juga kamu. Hah, pilihan apa ini? Aku gak mau kehilangan papa ataupun mama. Kamu hanya bisa memilih satu di antara mereka, Ren. Aku gak bisa hidup tanpa mama. Ren, sekarang kita tinggal hidup berdua. Papamu sudah nggak ada. Iya, Ma. Yang penting masih ada mama. Mas, makasih ya hadiahnya. Iya, sama-sama sayangku. Ma, dia siapa? Kok manggil sayang? Dia pacar baru mama, nak, dan kami akan menikah besok. Apa? Tapi kan papa baru aja meninggal, Ma. Ma, liburan besok kita pergi jalan-jalan kan? Gak bisa, mama mau pergi sama calon suami baru mama. Tapi Ma, biasanya kita selalu liburan bareng. Ya itu kan dulu, pas papamu masih hidup. Sayang, ayo kita jalan. Ayo sayang. Ren, suami baru mama nggak mau kamu ikut kami. Maksudnya gimana, Ma? Kami akan menikah dan hidup berdua. Kamu akan mama buang ke panti asuhan. Apa? Kalau masih ada papa, semua ini nggak akan terjadi. Tikus atau kelinci? Kelinci aja deh, kayak apa ya kelincinya? Oh, ternyata bandok kelinci. Nak, ini minuman enak buat kamu. Jangan minum itu. Hah, suara siapa itu, Ma? Mama denger gak? Mama nggak denger apa-apa, kayaknya kamu halusinasi. Loh, Ma, kok ada cicak di dalam botol air ini? Astaga, untung kamu belum minum. Apa bandok kelinci ini yang bisa ngomong? Ren, nanti jadi pergi jalan kan? Jangan pergi, dia mau mendorong kamu ke laut. Aku nggak jadi pergi deh, ada acara keluarga. Udah nggak usah ikut acara keluarga, ikut gue aja. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berniat jahat sama aku? Oh, udah berani ya lo sama gue sekarang? Kalau gitu gue bakal sebarin foto lo lagi ciuman sama cowok. Gak mungkin kamu punya foto-foto kayak gitu. Gue udah nyadap HP lo dan gue bisa sebarin semua foto aib lo ke semua orang. Kenapa kelincinya nggak ngomong apa-apa sih? Hei, bicara dong. Tenang aja, dia bohong. Dia nggak punya foto-foto itu. Ren, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Kamu bikin masalah apa sih? Apa ini? Kamu bisa pilih mau tinggal di rumah mewah atau di rumah gubuk. Coba rumah gubuk ah. Aduh, banyak nyamuk sih di rumah ini. Ren sayang, mama udah masakin ayam bakar sama tempe. Dimakan tuh ya. Hah, kamu siapa? Saya mamamu, nak. Masa nggak inget? Oh, iya mah. Aduh, panas banget sih di sini. Mana kasurnya kayu lagi, pasti badanku sakit-sakit semua. Ren sayang, mama sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Sudah malam, takut kamu masuk angin. Iya, Ma, makasih. Aduh, aku kesiangan bangunnya. Gak apa-apa, nak. Kamu tidur lagi aja kalau masih ngantuk. Mama lagi masakin sarapan buat kamu. Ih, Ma, ada kecoa. Aduh, hujan lagi, bocor deh atap rumah. Aku nyesel pilih rumah gubuk, aku mau pindah rumah aja. Ren, lo cuma bisa pindah rumah satu kali loh. Kalau udah pindah, udah gak bisa pindah lagi. Siapa juga yang mau tinggal di rumah gubuk ini terus? Akhirnya pindah ke rumah mewah. Hei Ren, sini cepat. Iya, mah. Itu sapu pel rumah dong, malah nyantai lagi. Tapi rumah ini kan gede banget, mah. Aku nyapu ngepel sendirian. Ya itu kan tugas kamu, gak usah banyak ngeluh deh. Ren, ini makanan basi nih buat kamu. Kamu abisin ya sisa kemarin. Tapi mah, aku bisa sakit perut. Gak usah manja deh, udah bagus mama kasih kamu tinggal di sini. Wah, kasurnya nyaman banget ini mah. Ren, besok kamu harus bangun jam 3 pagi ya. Awas kalau sampai telat, mama bakal hukum kamu. Tapi mah, ini aja udah jam 2 pagi. Aku baru selesai beresin rumah. Ya bodo amat, emangnya saya peduli. Pokoknya kamu harus bangun jam 3, masak, cuci piring, dan lain-lain. Saya mau pergi sama teman-teman saya. Aku udah gak bisa balik lagi ke rumah gubuk. Aku nyesel pindah ke sini. Makanya Ren, udah gue bilang apa? Jangan tergiur sama kemewahan. Sekarang lo nyesel kan? Keluargaku kan butuh mama. Aku juga sayang banget sama mama. Sisa waktu aku tinggal 10 jam. Pa, bisa anterin aku ke sekolah nggak?
Manja banget sih, jalan kaki aja sana, ngerepotin kamu. Maaf, Pa. Gimana adik, enak gak masakan mama? Ini enak banget, Mah. Mah, aku juga mau coba dong. Enggak, ini tuh spesial buat adik kamu mah gak usah makan. Ren, kamu lagi sakit kah? Kok lemes gitu? Enggak kok, aku sehat banget. Mungkin karena kurang tidur aja. Ren, kamu baik-baik aja kan? Ibu liatin dari tadi kamu pucat loh. Enggak, aku nggak apa-apa kok, Bu. Mah, kalau aku mati ada yang sedih nggak ya? Aduh, berisik, kamu ngomong apaan sih? Sana pergi. Nak, kamu harus sembuh. Papa janji akan anterin kamu ke sekolah tiap hari. Iya, Pa. Mama janji akan masakin kamu makanan paling enak, nak, asal kamu sembuh. Selamat tinggal, Mah. Pilih satu orang yang akan meninggal, Mama atau Tante. Aku sayang banget sama Mama. Selamat tinggal, Tante. Nak, kamu pilih siapa tadi? Aku pilih orang yang kita nggak kenal kok, Mah. Bagus deh kalau gitu, Nak. Tante Dewi meninggal barusan, Ren. Mama sedih banget. Kok bisa, Mah? Pasti ada yang milih Tante Dewi, tapi Mama nggak tahu siapa. Kasian, padahal Tante Dewi orang yang baik. Ya, tega sekali orang itu. Pokoknya Mama nggak bakal maafin dia. Ren, muka lo kelihatan lagi bingung gitu. Iya, aku pilih tanteku dan sekarang mamaku stres. Ya semua itu salah lo, Ren. Aku cuma nggak mau kehilangan mama. Semoga pilihan kali ini nggak terlalu buruk. Hah, Wanda kan baru 18 tahun. Aku nggak tega kalau dia meninggoy. Maafin aku, Nek. Mama pasti sedih lagi deh. Kakak udah pulang. Dek, Mama kenapa sedih gitu? Loh, emangnya kakak nggak tahu kalau nenek meninggal? Ren, sini kamu. Iya, Ma. Ada apa, Ma? Mama udah tahu semuanya. Mama kecewa sama kamu. Mulai sekarang anggap aja Mama udah mati. Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah. Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue nggak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah. Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas. Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua gak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah, jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue gak mau temenan lagi sama lo. Karena lo itu cuma tukang kebun, gak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini, nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya. Tanda lahirku bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu, tutupi tanda lahirmu, pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai, Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau kamu apa, Loli? Aku dapat persegi. Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, Tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan. Oh, oke, cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa Papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya? Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren, Hai Marco. kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi.
Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga, yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku, gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok, Ren. Itu artinya Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? gak ada, Pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi, Udah dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa, Pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ren, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. jangan.